Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Sahra, program studi perbankan syariah kelas B dengan NIM 222038612066062, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi studi kelayakan bisnis. Jadi materi yang akan saya jelaskan ada beberapa poin. Yang pertama, aspek ekonomi sosial politik dalam SKB, konsep persaingan dalam SKB, pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam, analisis mengenai dampak lingkungan, sistematika pengelolaan lingkungan terhadap SKB, risiko terhadap berbagai aspek dalam SKB. Jadi yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Analisis aspek ekonomi adalah sisi rencana pembangunan nasional, sisi distribusi nilai tambah, sisi nilai investasi per tenaga kerja, dan hambatan di bidang ekonomi. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya. Analisis aspek sosial yaitu interaksi sosial, perubahan keadaan sosial yang kompleks, perubahan dalam masyarakat pluralistik. Yang ketiga, aspek politik. Aspek politik suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu, spekulasi, dan rumor karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran konsumen. Konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pendatang baru. Ada beberapa faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk, yaitu skala ekonomi, diferensiasi produk, kecukupan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, ketidakunggulan biaya independen, peraturan pemerintah. Yang kedua, daya tawar pembeli. Faktor ini mempertimbangkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan kemampuan mereka untuk menurunkan harga pasar. Pembeli memiliki daya tawar yang lebih besar ketika jumlahnya sedikit tetapi jumlah produk penggantinya tinggi. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Faktor ini mempertimbangkan jumlah pemasok yang dapat diakses oleh perusahaan dan seberapa mudah pemasok dapat menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk mereka. Yang keempat, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Bervariasi di antara industri yang satu dengan yang lain. Hal-hal yang dapat mempengaruhi persaingan antara lain itu jumlah pesaing, berbagi pesaing, perbedaan produk, perbedaan kualitas, keseimbangan industri, dan pertumbuhan industri. Pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Siapa pelaku bisnis? Jadi, pelaku bisnis adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis. Pelaku bisnis dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu bentuk badan usaha, perusahaan perseorangan, firma. Di mana bisnis akan dilaksanakan. Di lokasi proyek harus sesuai dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar mudah mendapatkan izin-izin yang diperlukan. Di samping itu, juga perlu diperhatikan perkiraan situasi dan kondisi lokasi proyek dalam waktu yang akan datang. Analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. AMDAL bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Komponen dalam AMDAL yaitu penyajian informasi lingkungan, kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan. Sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Yang pertama, rencana pengelolaan lingkungan memuat pokok-pokok arahan, prinsip, pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis, dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang pembangunan penanggulangan dampak yang dimaksud. Yang
kedua, rencana pengelolaan lingkungan dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan prakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus dan pelatihan. Yang keempat, rencana pengelolaan lingkungan juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk melaksanakan RKL. Risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Pengertian risiko. Silalahi yang mengartikan bahwa risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian, risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian, risiko adalah suatu ketidakpastian, risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan, risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Macam-macam risiko. Yang pertama, risiko pada aspek SDM yaitu sumber daya manusia. Yang kedua, risiko pada aspek keuangan, misalnya utang atau pinjaman yang berlebihan. Yang ketiga, risiko pada aspek pemasaran. Dan yang terakhir, risiko pada aspek operasi.